Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami itu sudah mengeluarkan maklumat berbentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujriyah. Dan di situ semua sumber referensi di bidang ilmu nasab dari catatan kitab-kitab ulama nasab disebutkan alasannya berdasarkan fakta sejarah yang ada, berdasarkan kaidah isbat nasab yang berlaku. Nah, Syekh Muqbil Al-Wadda'i dan Murad Syukri termasuk Kiai Imad itu merujuk ke sini. Bukan Kiai Imad itu mengikuti Murad Syukri atau Syekh Muqbil Al-Wadda'i, tidak. Ceramah angkat arek, Allahu Akbar takbir. Pas saya nih ke ceramah angkat arek nih. Pas jelas orang nih kara. Pas tunjuk karang seorang. Bola na gula pada lebur kita arek nih ka. Toko binne kala orang. Toko agama kala orang. Toko dunia kala orang. Nah, itu wajib jawab. Mangkan mun yang maturan nih ka, dapat pun boleh pun arek setelah jadi. Mungkin ngeri itu kesampian. Orang samanti aku boy arek pambu. Orang sakit dari pasar pambu senika. Ben sambil na sambian nih, kaki anyar matur itu. Yang lagu tradisi lengan neka, la arek bur. Nah, mana orang matur, seneka. Tahu ada bician boy, tak saling singgung. Kalau saya tak lebur kita nekap seneka, saya lebur nekap. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Madun Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini adalah hasil ahli yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan, ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu giring satu. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kawat kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya Aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini nggak ada makam yang palsu. Ini semuanya asli, betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Disebut makam palsu itu yang mana? 90% saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Yang ini makam kakek saya. Ini makam kakek saya, Syekh Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdor. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud dikalwikan itu yang mana? Mana ada ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus, ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini. Jangan memfitnah umat Islam. Umat Islam ini rukun semuanya. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa fenomena-fenomena kejadian yang memilukan dan juga sangat memalukan bagi umat Islam dewasa ini, ya. Di mana polemik nasab ini sebenarnya kan ranah keilmuan yang harus ada di dalam ruang lingkup pembahasan ilmiah. Akan tetapi, karena memang secara
logika mendasar kita ya, orang yang tidak mampu menjawab dan memang dirinya itu tidak yakin akan kebenaran itu, ataupun dia meyakini kebenaran itu hanya tidak mampu untuk membuktikan bahwasanya apa yang dia yakini itu memang benar, sehingga akhirnya emosional yang akan keluar. Nah, itu membuktikan bahwasanya mereka ini panik, takut, dan khawatir karena tidak mampu menjawab berdasarkan data-data referensi yang bisa diterima di dalam perspektif ilmu nasab. Nah, termasuk apa yang terjadi belakangan ini, seperti halnya menantang perang, menantang duel, dengan alasan bahwasanya orang-orang yang mendukung pendapatnya Kiai Imad tentang batalnya nasab Ba'alawi ini sebagai bentuk provokasi dan pemecah belah umat. Padahal umat tidak ada yang terpecah belah dalam hal ini. Karena apa? Karena sampai detik ini pun kita hidup berdampingan. Kita menghormati setiap hak warga negara Indonesia. Tidak pernah kita mengganggu kehidupan mereka. Tapi kita hanya mengkanter narasi-narasi yang subjektif dari pihak Ba'alawi yang tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Termasuk gerakan-gerakan provokatif untuk mengganggu stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara. Ini pun tidak perlu saya jelaskan. Kita bisa menengok berita-berita rekam jejak mereka 10 tahun terakhir ini. Bahkan lebih dari 10 tahun kemarin. Bagaimana pergerakan mereka ini? Melecehkan para tokoh-tokoh bangsa, melecehkan para elit-elit politik kita, merendahkan para guru-guru bangsa kita, yakni para kiai, para alim, para ulama. Hanya karena berbeda pandangan politik, hanya karena berbeda fikroh dan harokahnya di dalam berdakwah. Apakah hal ini yang mencirikan mereka ini sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perbedaan pendapat yang ada, selama perbedaan pendapat itu tidak keluar dari batasan syariat. Seperti halnya, kita menyatakan berdasarkan kajian pustaka di bidang ilmu nasab, didukung oleh scientific DNA, para keturunan Ubaidillah ini tidak bersambung nasabnya kepada Nabi, dan tidak ditemukan sejarahnya yang mengindikasikan mereka betul-betul adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak narasi-narasi ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, di mana mereka ini belum ada satupun yang mampu mematahkan argumentasi mereka berdasarkan kaedah-kaedah ilmu nasab. Jadi kepada masyarakat, wabil khusus yang masih percaya kepada silsilah nasabnya Ba'alawi bersambung kepada Kanjeng Nabi, hendaknya panjenengan semua ini lebih detail untuk mempelajari sejarah dan pengakuan nasab mereka itu berdasarkan apa. Apakah sudah sesuai dengan kaidah isbat nasab atau tidak. Jangan karena kefanatikan, jangan karena kedekatan emosional, lalu Anda mengkhianati kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Kenapa saya katakan Kiai Imad ini benar? Karena fakta dan realitanya yang selama ini mereka tuduhkan bahwasanya Kiai Imad ini menjiplak orang-orang Wahabi seperti Murad Syukri dan Syekh Muqbil Al-Wadda'i, itu tidak benar, teman-teman. Karena apa? Karena Syekh Murad Syukri dan Syekh Muqbil Al-Wadda'i, demikian juga Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu mereka semua merujuk kepada pernyataan daripada Naqobah At-Talibiyin fi Alamil Islami, Naqobatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Nah, panjenengan harus tahu, yang namanya Naqobah ini adalah lembaga yang memiliki otoritas mengesahkan dan membatalkan pengakuan nasab seseorang. Jadi di tahun 2017, 5 tahun sebelum Kiai Imad itu mempublikasikan hasil penelitiannya, Naqobatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami itu sudah mengeluarkan maklumat berbentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujriyah. Dan di situ semua sumber referensi di bidang ilmu nasab dari catatan kitab-kitab ulama nasab disebutkan alasannya berdasarkan fakta sejarah yang ada, berdasarkan kaidah isbat nasab yang berlaku. Nah, Syekh Muqbil Al-Wadda'i dan Murad Syukri
termasuk Kiai Imad, itu merujuk ke sini. Bukan Kiai Imad itu mengikuti Murad Syukri atau Syekh Waqbil Al-Wadda'i, tidak. Lagi pula begini teman-teman ya, seandainya Kiai Imad itu betul mengikuti pendapatnya Murad Syukri dan Syekh Waqbil Al-Wadda'i yang Anda tuduh sebagai tokoh Wahabi, apakah karena mereka ini tokoh Wahabi, lalu semua pendapatnya kita tolak? Kan tidak boleh seperti itu. Kebenaran itu absolut. Dari manapun datangnya, kalau memang pendapat itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku, khususnya di bidang ilmu nasab, maka kita dikatakan pengkhianat ilmu kalau menolak pendapat itu hanya karena melihat latar belakang orang yang menyampaikan. Bukankah masyhur kita sebagai santri, di mana ada makalah yang mengatakan unzur makila wala tanzur mangqala, lihat apa yang dibicarakan sesuai tidak dengan syariat, lihat apa pendapatnya, bertentangan tidak atau berkesesuaian tidak dengan kaedah-kaedah isbat nasab. Wala tanzur mangqala, jangan melihat latar belakang orang yang menyampaikan atau yang berpendapat. Marilah kita itu menyikapi, mengomentari dan menanggapi pernyataan-pernyataan orang lain itu berdasarkan sumber referensinya, bukan latar belakang orang yang menyampaikannya. Kan begitu teman-teman. Marilah kita berpikir cerdas. Jangan sampai kita itu malah cenderung memprovokasi umat, sehingga orang-orang awam ini, yang mereka ini tidak punya keluasan pengetahuan, khususnya di bidang ilmu nasab, akan terpancing emosionalnya sehingga akan terjadi benturan masyarakat, seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu. Siapa yang paling bertanggung jawab di situ? Coba sampean perhatikan, coba sampean renungkan itu. Padahal berbeda pendapat itu boleh. Mempertahankan pendapat itu boleh. Tapi ingat, kebenaran itu absolut. Tidak bisa kebenaran itu didukung oleh popularitas seseorang, kapasitasnya, kapabilitasnya, pangkat derajatnya, keturunan siapa. Tapi kebenaran itu didukung oleh apa? Sumber referensi yang dibenarkan di dalam kaedah-kaedah yang berlaku. Bukan berdasarkan orangnya. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan dan introspeksi diri. Wabil khusus kepada para habaib dan kelompoknya. Saya khawatir akan terjadi benturan besar di negara ini. Dan yang akan merugi siapa? Yang paling besar merugi itu adalah kalian sendiri. Karena jumlah kalian itu dibandingkan dengan rakyat Indonesia, itu lebih banyak rakyat Indonesia. Jangan sembarangan gitu loh. Jangan semakin memancing emosional orang. Ya mohon maaf, silahkan di cross check saja. Orang yang mendukung para Ba'alawi ini, orang yang masih percaya dengan nasab sampean itu, jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang tidak percaya dan tidak mendukung Anda. Gitu loh. Jadi selamatkan putra-putri bangsa ini, wabil khusus kalangan panjenengan sendiri. Ingat, di kalangan panjenengan itu ada perempuan yang hamil, ada yang masih anak kecil, ada yang menyusui. Ini semua akan jadi korban nanti. Kalau tindakan sampean ini semakin menjadi-jadi, semakin memprovokasi dengan tindakan dan ucapan yang tidak dibenarkan di dalam syariat agama. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.